Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang central tendency yang isinya adalah tentang rata-rata, modus, median, dan juga variansi dan simpangan bakunya. Oke, pertama kita akan membahas tentang rata-rata atau arithmetic means, atau biasanya cuma disebut sebagai rata-rata saja ya. Jadi untuk contohnya di sini X yang ada garis lurus di atasnya ini dibacanya sebagai X bar, yaitu rata-rata, di mana cara menghitungnya adalah total nilai dari seluruh data dibagi dengan jumlah data ya. Di sini tulisan XI adalah I di sini adalah nilai ke I ya. Contoh X1 adalah data pertama, X7 adalah data ke-7, dan X ke N adalah data ke N. Oke, walaupun rata-rata ini adalah ukuran yang paling umum yang sering dipakai, tetapi ini dia punya kelemahan, yaitu gampang dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Contoh di sini, pertama rata-ratanya adalah 13. Begitu satu data ini, yang 15 ini dirubah menjadi 20, datanya langsung berubah drastis, rata-ratanya berubah drastis menjadi 14 ya dari 13. Oke, berbeda dengan median dan modus ya. Rata-rata yang biasanya disimbolkan oleh mu, rata-rata populasi adalah jumlah nilai dalam populasi yang dibagi dengan ukuran populasi. Misalnya di sini adalah N ya. Di mana mu adalah rata-rata populasi, N adalah ukuran populasi, dan XI adalah nilai ke I dari variabel X ya. Sementara median adalah nilai tengah ya, dia harus 50%, ada nilai 50% di atasnya dan 50% di bawahnya. Nah, di sini kelebihan dari median adalah dia tidak terlalu sensitif terhadap nilai ekstrim ya kalau dibandingkan dengan rata-rata. Contoh di sini sama, yang 15 tadi dirubah menjadi 20, tetap medianya tetap masih 13 seperti itu. Lalu berikutnya adalah modus, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut mode, adalah nilai yang paling sering muncul atau terjadi. Dia tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim dan digunakan untuk data numerik atau kategoris. Mungkin saja di suatu kumpulan data itu tidak ada modus, atau mungkin ada beberapa modus. Contoh di sini modusnya 9, ada satu yaitu 9, atau di sini tidak ada, atau bisa saja misalnya 7 ini juga ada, saya kasih contoh di sini 7 ada 3 juga, berarti modusnya ada 2, 7 dan 9 seperti itu. Oke, supaya lebih jelas kita bisa lihat di sini contohnya. Kita pakai ketiga-tiganya ya. Pertama, ini ada harga rumah dari 2.000 juta atau 2 miliar, 500 juta, 300 juta, 100 juta, 100 juta, di mana jumlah nih keseluruhan nilainya adalah 3 miliar. Nah, di situ kita bisa hitung rata-ratanya adalah 600 juta ya. Karena dia ketarik oleh satu rumah ini yang harganya 2M, beda sendiri. Outlier ya, atau nilai ekstrim. Nah, sementara medianya dia di 300 juta. Dan kalau mode atau modusnya yang paling sering muncul adalah 100 juta, 2 kali ya. Oke, mungkin dengan digabung seperti ini bisa lebih jelas. Oke, dari ketiga tadi, rata-rata itu yang paling sering digunakan. Kecuali kalau ada nilai ekstrim atau outlier, soalnya rata-rata dia langsung rusak. Nah, median digunakan untuk, sering digunakan karena dia tidak sensitif dengan nilai ekstrim, jadi punya kelebihan ya. Dalam beberapa situasi, lebih baik kita menggunakan keduanya, seperti itu. Oke, ini adalah recapnya. Oke, jadi central tendency indikatornya bisa ada 3, rata-rata aritmatika atau rata-rata, median yang di tengah, dan mode data yang paling sering muncul. Oke, lalu kita masuk ke bentuk distribusi ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang skewness atau kecondongan, lalu mengukur sejauh mana nilai data yang tidak simetris, lalu kurtosis dapat mempengaruhi puncak kurva distribusi. Oke, kita akan bahas di halaman berikutnya. Oke, lalu yang sekarang kita bahas adalah kecondongan atau skewness. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana sih data ini tidak simetris gitu. Nah, kalau dia median sama dengan mean, artinya dia simetris ya, gambarnya nggak miring seperti yang di atas ini. Oke, lalu kalau left skewed
atau negative skewness seperti di atas ini. Jadi dia rata-ratanya itu lebih kecil dari mediannya. Begitu pula sebaliknya, kalau right skew atau positive skewness, rata-ratanya lebih besar dari median. Jadi ngelihat right atau left-nya itu dari ekornya, bukan dari puncaknya ya. Oke, sementara untuk ukuran variasi, kita ada 4 indikator diantaranya ya. Rentang atau range, variance atau variance bahasa Inggrisnya, standard deviation atau simpangan baku, dan koefisien variasi ya. Nah, ini ada contohnya, dua data yang pusatnya sama atau rata-ratanya sama memiliki variasi yang berbeda. Satu dia datanya lebih ngumpul di tengah, yang satunya lebih terdistribusi ya. Oke, sekarang kita bahas rentang atau range ya. Nah, range itu mudah cara menghitungnya. Data yang nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contoh di sini, yang contoh di bawah, range-nya adalah 13 kurang 1 yaitu 12 ya. Nah, kelemahan dari rentang ini, dia bisa sangat menyesatkan ya. Karena tidak memperhitungkan bagaimana data terdistribusi. Contoh di sini sama-sama range-nya 5 atau sama-sama rentangnya 5, tapi yang satu terdistribusi masing-masing data ada, yang satunya ngumpul di 12 seperti itu. Dan dia sangat sensitif terhadap outlier. Contoh nih, data 1 sampai 5 ya. Nah, ini 5-nya kita ganti jadi 120, rentangnya langsung berubah dari 4 menjadi 119 seperti itu. Lalu berikutnya indikator kedua, varian sampel. Oke, varian itu dihitungnya adalah kita menghitung selisihnya lalu dikuadratkan. Kenapa kok dikuadratkan? Supaya jika ada nilai positif dan negatif tidak saling meniadakan ya. Jadi kalau dikuadratkan kan hasilnya pasti positif. Jadi dikuadratin selisih masing-masing data dengan rata-ratanya lalu dibagi n-1 untuk yang sampel ya. Kalau sampel dia n-1, kalau dia populasi nggak perlu di -1 seperti itu. Lalu selain variasi atau variance, itu ada juga yang namanya standar deviasi. Oke. Mungkin ada yang berpendapat, oh itu tadi kan supaya tidak saling meniadakan dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan harusnya diakar lagi dong, karena supaya nilainya nggak berlipat-lipat gitu. Jadi standar deviasi ini adalah akar dari variance ya, dari yang tadi itu ditambahin akar di sininya ya. Jadi kalau variansi dia S kuadrat, sementara kalau simpangan baku dia hanya S saja, sudah di akar. Oke, berikut langkah-langkah untuk menghitung standar deviasi. Yang pertama, hitung selisih antara nilai masing-masing dengan rata-ratanya. Jadi nilai pertama dengan rata-rata, kedua sampai nilai ke N dengan rata-ratanya. Lalu untuk menghindari saling meniadakan, kita lakukan pengkuadratan ya. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan total data dikurangi 1 ya, karena sampel ya. Beda dengan kalau yang populasi langsung dibagi jumlah data N, tapi kalau sampel dibagi N-1. Setelah itu lalu kita akar kuadratkan dari varians tersebut. Jadi kita dapat standar deviasi. Oke, berikut kita bahas tentang cara penghitungan standar deviasi. Di sini ada data, mulai ada 8 dari 10 sampai 24. Nah, setelah dihitung ternyata rata-ratanya itu adalah 16. Jumlah datanya adalah 8. Jadi kita hitung selisihnya masing-masing data dengan rata-ratanya ya. Jadi 10 dikurangi 16, 12 kurang 16, masing-masing lalu dikuadratkan dari jumlah, lalu dibagi oleh N-1, karena ini adalah sampel ya, bukan populasi total. Akhirnya diperoleh 4,3 standar deviasinya. Oke, supaya lebih jelas kita bandingkan beberapa data. Contoh ada 3 data A, B, C ya. Yang pertama, sebaran datanya seperti ini. Dia rata-ratanya semua sama ya, 15,5, 15,5, 15,5. Oke, tetapi standar deviasinya berbeda-beda. Nah, dari sini kita bisa lihat, yang kecil itu data B, dia cenderung ngumpul datanya. Lalu yang besar adalah data C, datanya sangat menyebar seperti itu. Walaupun kalau dilihat dari range-nya besaran yang range atau rentangnya besaran yang A, tetapi data C ini lebih
tersebar menjauh antara 12 dengan 19 ini jauh, sementara ini masih ada di tengah-tengahnya seperti itu. Oke, ini adalah contoh gambar kalau dia punya rata-rata sama tetapi simpangan bakunya yang satu kecil satu besar, yang tinggi itu kecil, yang lebar itu besar, seperti itu. Oke, kalau tadi kita membahas simpangan dan varians dari data sampel ini, kita menghitung dari populasi ya. Jadi bedanya dibaginya itu dengan n ya, jumlah seluruh data. Itu aja sebenarnya perbedaannya. Oke, kalau tadi kita membahas varians atau sigma kuadrat dari populasi, sekarang akarnya yaitu simpangan bakunya. Jadi tinggal diakarin saja. Ingat kalau populasi dia per n ya, semua jenis data, tidak dikurangi satu, beda dengan yang sampel. Oke, ini adalah parameter yang digunakan ya. Kalau populasi dia minnya itu lambangnya mu, sementara kalau sampel x bar. Lalu varians itu sigma kuadrat, sementara kalau yang sampel S kuadrat. Standar deviasi atau simpangan bakunya menggunakan sigma untuk populasi penuh dan S besar untuk yang data sampel. Lalu ini adalah poin-poin pentingnya. Jadi semakin banyak data yang tersebar, maka makin besar rentang atau jangkauannya, makin besar juga variansi dan standar deviasinya. Lalu semakin banyak data yang terkonsentrasi, lawannya dari tersebar, maka semakin kecil rentang, varians, dan standar deviasinya. Nah, jika semua nilainya sama, artinya tidak ada variansi ya. Jadi standar deviasi maupun variansinya akan menjadi 0. Lalu yang terakhir adalah tidak satu pun dari standar deviasi maupun variansi ini yang bisa bernilai negatif. Paling kecil adalah 0. Karena seperti teman-teman ketahui tadi, kita kuadratin dulu supaya positif ya. Supaya tidak saling meniadakan, di kuadratin dulu. Oleh karena itu, nilai paling kecil baik dari variansi maupun simpangan baku adalah 0. Nggak mungkin negatif. Lalu ini adalah indikator yang terakhir, koefisien variasi. Mengukur variasi relatif. Jadi satuannya adalah selalu dalam persen. Indikator ini menunjukkan variasi relatif terhadap rata-rata. Oke, jadi dapat digunakan untuk membandingkan variabilitas dua atau lebih set data yang diukur dalam unit yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya satunya dalam sentimeter, satunya kilogram, nah kita masih bisa menghitung karena dalam persen ya. Oke, kita langsung lanjut ke contohnya aja. Oke, contoh kita bandingkan ada dua saham. Harga rata-rata tahun lalu $50, simpangan bakunya adalah 5 US dollar. Sementara saham B, harga rata-rata tahun lalu dia $100, simpangan bakunya sama 5. Oke, dari sini walaupun simpangan bakunya sama, kita tahu koefisien variansinya tidak sama. Kenapa begitu? Karena harga rata-ratanya itu berbeda ya. Di sini yang atas adalah 50, yang ini adalah 100. Jadi kalau kita ngomong koefisien variansi, dari simpangan baku dibagi harga rata-ratanya ya. Jadi yang saham A itu 10%, sementara saham B hanya 5%, seperti itu. Oke. Sekali lagi kita coba bandingkan dengan saham yang lain lagi. Tetap saham A dibandingkan dengan saham C ya. Contoh jika harganya itu dia rata-ratanya di 50, saham C rata-ratanya di 8, tetapi simpangan bakunya berbeda ya. Satunya 5, satunya 2. Oke, dari sini kelihatan seolah-olah saham C ini memiliki simpangan baku yang kecil. Tapi ternyata tidak juga, karena kalau setelah dihitung persentase dari simpangan baku ke rata-rata diperoleh yang saham A itu 10%, yang saham B 25%. Jadi saham C memiliki standar deviasi yang jauh lebih kecil, tetapi koefisien variasinya itu lebih tinggi, seperti itu. Karena rata-ratanya dia lebih kecil, seperti itu. Jadi sebenarnya lebih bisa dibilang lebih fluktuatif, seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.